Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Niamalitasari dari kelas STR 1B dengan nomor absen 52 dan dengan NIM P27904124115. Saya di sini akan menjelaskan tentang penerapan fisika pada 4 subsistem keperawatan dalam pemenuhan tugas pada mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Yang pertama, ada bioakustik. Bioakustik ini merupakan konsep bunyi dalam kehidupan sehari-hari yang dihubungkan dengan indera pendengaran pada makhluk hidup, terutama manusia. Bioakustik selama ini digunakan dalam diagnostik maupun terapi dengan memanfaatkan sifat gelombang yang dapat diteruskan, diserap, dan dipantulkan. Contoh penerapannya yang pertama ada pada metode perkusi. Contohnya adalah menepuk perut pada saat kembung atau masuk angin. Yang kedua, pemeriksaan dengan stetoskop yang ditempelkan pada tubuh sehingga menyebabkan gelombang suara melewati saluran udara hingga sampai pada telinga. Yang ketiga, terdapat pada metode scanning, yaitu ada scanning untuk mendiagnosis tumor otak dan penyakit-penyakit pada mata. Selanjutnya ada base scanning untuk mendeteksi kehamilan, struktur dalam tubuh manusia, dan lainnya. Kemudian ada M scanning untuk memberi informasi tentang kondisi atau pemeriksaan pada jantung. Pada bidang kesehatan, banyak alat yang menggunakan gelombang ultrasonik seperti MRI, USG, X-ray, CT scan, dan lainnya. Dalam proses pengobatan atau terapi, penggunaan ultrasonik ini dapat dipakai untuk menghancurkan beberapa jaringan atau sel kanker. Yang kedua, selanjutnya adalah biolistrik. Biolistrik ini adalah energi yang dimiliki setiap manusia yang bersumber dari ATP atau adenosine triphosphate, di mana ATP ini dihasilkan oleh salah satu energi yang bernama mitokondria melalui proses respirasi sel. Tegangan listrik atau sering disebut potensial listrik ini dapat dihasilkan oleh sel-sel tubuh. Tegangan yang dihasilkan disebut sebagai tegangan bio atau biopotensial. Tegangan yang paling besar dihasilkan oleh sel-sel saraf dan sel-sel otot. Dalam bidang kesehatan, biolistrik ini dapat direkam dengan menggunakan alat elektrokardiografi untuk menghasilkan grafik rekaman aktivitas kelistrikan jantung, yang biasa disebut elektrokardiogram atau EKG. Contoh biolistrik pada tubuh manusia diantaranya ada sistem saraf dan neuron, kelistrikan saraf, perambatan sosial, elektroda, dan kelistrikan otot jantung. Kelistrikan otot jantung yaitu gerakan ritmis jantung dapat dikendalikan oleh sebuah sinyal listrik yang diprakarsai oleh rangsangan spontan dari sel-sel otot khusus yang terletak di atrium kanan. Sel-sel ini membentuk sinoatrial atau S-anode atau alat pacu jantung alami. Selanjutnya yang ketiga ada biooptik. Biooptik ini merupakan sebuah materi yang membahas mengenai cahaya, sifat cahaya, alat optik, dan peranannya dalam penglihatan maupun gangguannya. Mata manusia ini merupakan sistem optik alami yang terintegrasi dengan sistem persarafan untuk memberikan kemampuan menangkap dan mempersepsikan bayangan objek. Contoh penerapan dalam bidang kesehatannya adalah mata. Kajian biooptik dikembangkan melalui 3 modulasi, yaitu modulasi fase, intensitas, dan panjang gelombang. Penerapan fisika biooptik dalam keperawatan itu antara lainnya, yang pertama ada merancang piranti diagnosis dan terapi alternatif yang minim efek samping. Kemudian ada membantu penderita mata campuran yang memiliki titik dekat terlalu jauh dan titik jauh terlalu kecil. Selanjutnya yang keempat ada biofluida. Mekanika biofluida ini adalah ilmu yang mempelajari bagaimana sistem biologis berinteraksi dengan cairan dan gas. Fluida pada sistem transportasi adalah darah yang mengalir melalui pembuluh darah karena dipompa oleh jantung. Sedangkan fluida pada sistem respirasi adalah udara yang setiap saat keluar masuk melalui paru-paru. Penerapan fisika biofluida dalam kesehatan antara lain yang pertama, sirkulasi darah pada sistem kardiovaskular yang terdiri dari arteri, vena, dan kapiler, menggunakan dinamika fluida untuk mengangkut oksigen, nutrisi, dan limbah ke dan dari sel. Yang selanjutnya juga berperan dalam mengatur homeostasis pada manusia. Mekanika biofluida juga berkaitan dengan penyakit paru-paru. Dan yang terakhir, pengaturan suhu tubuh. Mekanika biofluida berperan dalam menjaga suhu tubuh manusia. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.